Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Setelah wisata di kapal pesiar, setelah itu jalan-jalan sekilas di Singapura, mengunjungi Chinatown, Bugis, Merlion, dan City Point, kita kembali ke tanah air, ke Indonesia, tentunya melalui Changi Airport, Changi International Airport. Ini ada di Terminal 4, seperti yang banyak ya seperti yang kita ketahui, sampai dengan tahun Maret ya, sampai dengan Maret 2025, Changi International Airport ini terdiri dari 4 terminal. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, dan Terminal 4. Di mana Terminal 3 itu merupakan yang terbesar, maksudnya secara luasnya itu Terminal 3 yang paling besar. Kemudian Terminal 4 ini yang paling modern. Sebagian orang, karena dia paling modern, sebagian orang melihatnya yang paling mewah ya. Dan otomatis Terminal 1 yang paling duluan, yang paling tua ya. Tua tapi bukan berarti kuno ya, maksudnya dia yang paling pertama ada. Di Changi ini ada apa? Ada Jewel Changi Airport, yaitu air terjun indoor terbesar di dunia, bernama Rainfortex ya, Rainfortex. Menjadi salah satu daya tarik. Jadi kalau kita di sini tuh transitnya lama, 5 jam gitu, bisa menikmati Jewel Changi Airport ini ya. Karena kan selain ada air terjun indoor yang sampai saat ini merupakan terbesar di dunia, juga ada di sekelilingnya itu ada taman-taman tropis yang bagus lah. Sekali lagi ya, kalau di Indonesia ini kan natural semua, di Singapura ini buatan semua. Nah, yang buatan aja bisa seindah ini, yang natural kan seharusnya lebih indah lagi. Kelemahan harus diakui sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang Indonesia kita harus mengakui kelemahannya ada di SDM-nya, sumber daya manusia. Dan sayangnya itu merupakan hal yang paling krusial, yang paling penting. Secantik apapun alamnya, kalau sumber daya manusianya kurang mendukung, ya nggak jadi juga cuy. Karena itu travel tipis-tipis sangat berharap Indonesia, kita sebagai orang Indonesia bisa terus-menerus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, termasuk kita, supaya bisa bersaing di dunia ya. Selain Jewel Changi Airport, di sini juga ada Jurassic Mile ya, Jurassic Mile gitu. Itu merupakan instalasi dinosaurus buatan juga, lagi-lagi buatan yang besar. Jadi ya untuk anak-anak cocok ya mainan di sana. Orang dewasa pun cocok. Jadi bisa foto-foto, olahraga. Kayaknya ada jalur sepeda kalau nggak salah di sekitar Jurassic Mile itu. Rasanya ada jalur sepeda sih. Jadi sepedanya bisa nyewa di situ dan cukup panjang ya, harusnya kalau 10 kilo lebih deh treknya itu. Jadi cocok lah buat sepedaan. Dan di Terminal 3 itu ada The Slide ya, prosopan dari lantai, kalau nggak salah dari lantai 4 atau dari lantai 3 ke lantai 1. Jadi tingginya sekitar
berapa ya, 15 meter mungkin, atau ya sekitar 10-15 meter lah. Dan perosotan itu free. Kalau perosotan itu free. Jadi kalau jewel Changi Airport itu berbayar, Jurassic Mile itu kalau untuk foto-foto sih kayaknya nggak berbayar ya. Tapi kalau masuk menikmati Jurassicnya rasanya berbayar. Kalau sepedanya jogging tracknya free, tapi sepedanya kan bayar. Kalau slide-nya, ya free tuh. Tapi sepertinya ada batasan umur ya. Ya malu juga cuy kalau umur 50 masih perosotan di bareng anak kecil ya, bareng yang gede sih oke lah. Selain itu ada apa ya, kinetic crane ya, kalau nggak salah kinetic crane ya, itu kayak instalasi seni yang terdiri dari kayak netes ya, dari ratusan tetesan logam yang bergerak ya, jadi dia kayak gerak-gerak itu, jadi ada pola-pola tertentu yang dibentuk. Nah itu hanya untuk ini aja lah, memanjakan mata, jadi ngisi waktu luang aja. Dan di Changi ini seperti kita lihat dari tadi ya, toko-tokonya tuh banyak. Ini baru terminal 4 cuy ya. Kita pulang melalui terminal 4. Toko-tokonya banyak dan branded ya, branded. Nah ini perlu juga jadi apa ya, jadi kita harus belajar dari bagaimana Changi ini bisa membuat brand-brand internasional ini mau membuka outletnya di airportnya. Ini kalau dibandingkan dengan internasional Soekarno-Hatta Airport maupun Ngurah Rai International Airport di Bali, jauh banget ya, outletnya itu harus kita akui kita tertinggal jauh. Dan gampang-gampangannya kan, kenapa kok mereka mau buka? Ya karena profit. Kenapa kok di Jakarta maupun di Bali kurang banyak toko-toko yang buka? Ya karena dilihat kurang profit, ya kan. Outlet ini jelas-jelas hanya ekonomi, jadi kalau profit dia akan buka. Jadi ada gula, ada semut. Nah jadi pembelian di sini pasti lebih masif ya, itu yang membuat mereka banyak buka di sini. Nah dari satu terminal ke terminal lainnya di Changi Airport ini dihubungkan dengan Skytrain. Nah kita lagi naik Skytrain ini. Skytrain ini kalau di Jakarta juga ada ya, cuma sekali lagi periode waktunya jauh-jauh, setengah jam kalau nggak salah kalau di Jakarta itu. Nah kalau di Changi ini durasinya ya paling lama 10 menit. Jadi menurut travel tipis-tipis harusnya Skytrain yang menghubungkan antar bandara ini maksimal per 15 menit. Kalau per 30 menit seperti yang di Soekarno-Hatta kelamaan gitu. Harusnya per 15 menit. Isi nggak isi, penuh nggak penuh ya harus jalan, kan itu fasilitas bandara yang dimana kan airport ini ada charge-nya juga sebetulnya kan, sudah masuk di tiket itu, nggak gratisan ini kan. Jadi itu fasilitas bandara ya harus ada, sama dengan restroom, toilet, kamar mandi itu ada nggak ada, penuh nggak penuh ya harus ada dan harus bersih. Jangan karena sepi kemudian jadi 30 menit itu kelamaan itu. Ya itu masukan buat Soekarno-Hatta International Airport ya. Ini trennya seperti ini, sederhana aja sih Skytrain ini ya. Jadi kalau dulu mungkin waktu belum ada MRT di Jakarta ya oke lah, terlihat unik dan mewah. Kalau sekarang sih harusnya sudah, katanya anak zaman sekarang, B aja. Cuma periode waktu antar kereta harus lebih singkat. Dan memang tadi memang ada 4 terminal, tapi per terminalnya pun juga itu waduh cuy, besar cuy. Jadi kalau pas kebetulan dapat terminal yang di ujung itu ya lumayan jalannya. Jadi kalau kita berangkat ke Changi ini nggak boleh terlalu mepet waktunya ya, karena kalau kebetulan dapat yang di ujung itu bisa 30 menit sendiri jalannya itu, jalan kakinya itu ya. Walaupun sudah dibantu sama
eskalator yang datar itu yang nggak naik, tetap aja kita 30 menit. Belum antri kalau internasional, dan ini selalu internasional ya. Kalau Changi International Airport nih pasti penerbang internasional, karena nggak mungkin moda. Singapura kan kecil, dari Changi mau kemana dia? Belum ngantri di imigrasi, belum baggage, belum ya macam-macam. Jadi spare waktunya harus agak panjang, nggak boleh mendadak. Dan di sini juga cukup nyaman, toiletnya bersih, isi ulang air minum ada, toko-tokonya banyak, kalau mau kafe juga ada, priority long juga ada. Cuma kalau priority long di Changi harus pakai priority pass ya, bukan pakai, kalau di Indonesia kan kita boleh pakai prioritas, kartu prioritas bank. Nah kalau di Changi ini priority pass, kartu priority pass warna hitam atau cash. Selalu mengingatkan that the journey more important than the destination and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Jadi kita masih nunggu waktu itu penerbangan sekitar 2 jaman setelah di sini itu ya. Jadi kita santai-santai. Itu ada kelihatan ada untuk air minumnya, untuk isi ulang 2 itu di depan. Nah kita sudah masuk ke kayak tadi kan dari imigrasi keluar, dan sekarang sudah di gate-nya, tinggal nunggu masuk pesawat. Nah kenapa kok nggak terburu-buru masuk ke gate ini? Ada juga batasan waktu, karena gate ini kan terbuka 1 jam sebelum penerbangan. Jadi sebelum 1 jam kita harus nunggu di luar. Selain itu, kalau kita sudah masuk gate ini, toiletnya di luar cuy. Jadi kalau kita keluar, kita harus lewat pintu keluar dan masuk ke sini melewati pemeriksaan lagi. Melalui metal detektor itu. Jadi kalau keluar sih sebaiknya barang-barang nggak dibawa. Kalau dibawa ya lagi kena metal detektor yang diulang lah, jadi diulang kayak masuk gitu ya. Jadi kalau berdua atau lebih dari, tidak sendirian enak, bisa dititip. Kalau mau ke toilet atau ke restroom kita keluar sendiri, jadi nggak terlalu banyak pemeriksaan. Nah itu ada yang isi ulang dia. Tapi kalau kebetulan sendiri berangkatnya ya cukup repot. Kalau sampai kita kebelet mau buang air kecil atau buang air besar ya. Nah itu mereka lagi ngisi tumbler. Karena sebelum masuk ke sini, tumbler kita harus dikosongkan tuh, kalau buat tumbler. Dan harus diisi ulang. Itu memang kita lihat buku kayak mubazir gitu ya. Tapi itu sudah prosedur safety ya, prosedur keselamatan ya, harus diikutin aja. Apalagi di negeri orang, kita harus jadi tamu yang baik. Oke cuy. Itu dulu, sampai jumpa di konten yang lain cuy. Ciao.